Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kehidupan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-9 dalam bahasa Indonesia atau dalam terjemahan Alkitab, dan dalam bahasa Batak yaitu ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dalam bahasa Batak dikatakan, ahu napuna perak, cala ahu napuna sere, ninna Jehovah sebot. Sampai di sana firman Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, kita tidak persoalkan kalau dalam bahasa Batak, dalam ayat yang ke-8, dan dalam bahasa Indonesia atau Alkitab dalam ayat yang ke-9. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara pribadi saya bangga menjadi pengikut Kristus atau orang Kristen jika kita atau saya melihat kerinduan dan semangat setiap orang Kristen dalam rangka pembangunan rumah Tuhan, pembangunan bait suci, pembangunan gereja yang sangat luar biasa. Saya melihat setiap jemaat, parhalado, orang percaya, orang Kristen, seluruh kekuatan, seluruh yang ada pada dirinya, dana, semua dipersembahkan agar berdiri rumah Tuhan yang mewah, tempat beribadah, tempat bersekutu, tempat berdoa, bahkan ada yang beranggapan tempat untuk meminta berkat daripada Tuhan. Tapi kadang hati kita sangat miris dan boleh saja menjadi kurang semangat ketika melihat kondisi bangsa ini dalam kurang menghargai kepercayaan yang beraneka ragam, kurangnya toleransi umat beragama. Kita melihat realita yang terjadi, ada beberapa hambatan terhadap pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan. Dan yang lebih mirisnya lagi, dan saya pikir menjadi pergumulan kita semua orang percaya, orang Kristen, izin dalam pembangunan tempat ibadah, pembangunan gereja semakin sulit diperoleh. Bahkan yang paling miris lagi, bahwa di beberapa daerah rumah ibadah gereja yang sudah berdiri ditutup sehingga tidak dapat dipakai. Dan sangat susahnya di berbagai daerah membangun rumah ibadah karena pemerintah tidak memberikan izin atau IMB mendirikan rumah Tuhan, mendirikan rumah ibadah, mendirikan gereja. Ini pergumulan kita semua, dan ini mungkin membuat kita kurang semangat dalam mendirikan firman Tuhan. Dalam nats ini sangat beda konteks. Kalau kita semangat untuk mendirikan rumah Tuhan, tapi bangsa Israel pasca pembuangan Babel, mereka kurang semangat dalam pembangunan bait suci di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengangkat sedikit dari latar belakang nats ini menjadi renungan kita. Pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Koresi dari Persia mendapatkan dan mengeluarkan maklumat mengizinkan orang Yahudi di Babel atau bangsa Israel di pembuangan untuk kembali ke negeri mereka, untuk membangun kembali Yerusalem yang sudah hancur, membangun bait suci yang sudah hancur,
dan sebagai penggenapan nubuatan Nabi Yesaya dan juga Nabi Yeremia. Kalau kita baca dalam Yesaya 45, Yeremia pasal yang ke-25, Yeremia pasal yang ke-29. Dan ini sebagai doa syafaat daripada Daniel. Kalau kita baca dalam kitab Daniel 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Bapak Ibu Saudara, rombongan orang Yahudi pertama yang kembali ke Yerusalem meletakkan dasar bait suci yang baru itu diperhitungkan pada tahun 536 sebelum Masehi. Di tengah-tengah kegembiraan, sukacita, dan harapan besar. Kalau kita baca dalam Esra pasal yang ketiga ayat ke-8 dan ayat 10. Akan tetapi tidak lama kemudian orang Samaria dan tetangga yang lainnya secara jasmania menentang rencana pembangunan itu dan mematahkan semangat para pekerja sehingga pembangunan itu terhenti pada tahun 534 sebelum Masehi. Kelesuhan rohani mulai timbul dan umat itu lalu mulai membangun rumah mereka sendiri. Pada tahun 520 sebelum Masehi, Hagai yang ditemani Nabi Zakaria yang lebih muda mulai mendorong Zerubabel, pemerintah pada saat itu, bupati pada saat itu, dan umat itu untuk melanjutkan pembangunan rumah Tuhan. 4 tahun kemudian bait suci itu selesai dibangun dan ditahbiskan. Kalau kita baca dalam Esra pasal yang keempat ayat pertama dan sampai dengan pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca pada ayat yang ke-10 setelah nats ini, dikatakan di sana, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nats ini merupakan gambaran kemegahan bait suci yang akhirnya dapat diselesaikan dengan baik oleh Zerubabel gubernur pada waktu itu dan Yosua seorang imam besar. Setelah sekian lama pembangunan bait suci tersebut sempat tertunda karena pada waktu itu fokus perhatian umat Israel lebih untuk kepentingan pribadinya, membangun rumahnya dan melentarkan pembangunan bait suci rumah Tuhan. Mereka lebih penting membangun rumahnya pribadi daripada usaha menyelesaikan pembangunan bait suci. Bait suci tersebut digambarkan begitu megah dan indah. Bahkan kemegahannya melebihi kemegahan bait suci yang dahulu pernah dibangun oleh Salomo. Bukan hanya bangunan luarnya yang sangat megah, tetapi segala barang di dalam perkakas bait suci itu juga sangat mewah. Kepunyaan segala bangsa juga akan datang dan memenuhi bait suci tersebut. Sungguh betapa agung dan cantiknya bait yang diselesaikan oleh Zerubabel dan Yosua ini. Dan bahkan di dalamnya juga ada damai sejahtera Allah. Di dalam bait suci ada damai sejahtera Allah. Awalnya orang-orang yang membangun bait suci Zerubabel tersebut sempat tawar hati karena mereka beranggapan bahwa bait suci yang mereka bangun ini tidak ada artinya bila dibanding dengan kemegahan bait suci Salomo. Namun Allah membesarkan hati umat itu dengan 3 janji memotivasi bangsa Israel untuk membangun bait suci Tuhan. Yang pertama, bahwa Allah sendiri akan bersama-sama dengan mereka untuk menggenapi semua janji sesuai perjanjiannya. Sejanji Tuhan pada Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-5. Ini berbicara penyertaan Tuhan
untuk pembangunan rumah Tuhan. Yang kedua, Roh Allah akan berdiam dalam pribadi umatnya. Dan yang ketiga, kemegahan yang kemudian dari rumah Allah yang dibangun tersebut akan lebih besar daripada yang semula, karena adanya unjuk kekuatan kuasanya, kuasa Allah yang lebih besar. Beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan penyelesaian pembangunan bait suci yang megah ini. Antara lain, Tuhan mengingatkan mereka senantiasa fokus pada prioritas yang utama dan jangan cepat merasa puas dengan hasil yang telah dicapai. Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi renungan buat kehidupan kita dalam pembangunan rumah Tuhan. Kita diingatkan firman Tuhan bahwa kita senantiasa fokus dan prioritas yang utama adalah Tuhan, dan jangan pernah merasa puas dengan hasil yang dicapai. Dan sini mengingatkan kita bahwa semua harta yang kita miliki adalah pemberian Tuhan dan miliknya. Itu sebabnya dikatakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Pemazmur katakan, Tuhanlah yang punya bumi segala serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang pertama. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa apa yang kita miliki, jabatan, bakat, keahlian, bahkan uang atau harta benda kita, adalah kepunyaan Tuhan. Semua itu dititipkan kepada kita untuk dikelola dan dikembangkan. Tuhan punya kehendak dan rencana atas semua itu. Itu bahwa Tuhan menginginkan semua ciptaannya dapat menggunakan potensinya dengan maksimal, itu dalam rangka untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini membahas khususnya mengenai pengelolaan uang dan harta. Ketika kita mengakui kepemilikan Tuhan atas harta benda kita, maka kita tidak lagi berkata, Tuhan, apa yang aku mau lakukan dengan uangku atau hartaku ini, melainkan kita mau berkata atau bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan atas uangmu atau hartamu ini? Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan atas uangmu atau hartamu ini? Karena apa yang ada bagi kita, apa harta kita yang kita miliki, itu adalah kepunyaan Tuhan. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan mengubah cara kita memandang uang dan harta. Hikmat dan roh kreativitas dalam mengelola uang dan semuanya itu ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Memang kita sadari hidup ini membutuhkan uang, tetapi ingat, uang bukan segala-galanya yang kita butuhkan. Terutama juga bukan uang yang menjadi pengendali kehidupan kita, tetapi kitalah yang harus mengendalikan sebagai pengelolanya. Jika kita memiliki harta, kendalikanlah hartamu, kelolalah hartamu sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kita tetap menjadi pengelola yang dapat dipercaya, diandalkan oleh Tuhan. Jangan terjebak dalam obsesi untuk mengejar kekayaan, tetapi kejarlah kepercayaan dari Tuhan. Kekayaan itu buah dari ketaatan dan kejujuran dalam mengelola harta sesuai dengan kehendak pemiliknya, yaitu Tuhan. Kekayaan itu buah dari ketaatan dan kejujuran dalam mengelola harta
sesuai dengan kehendak pemiliknya, yaitu Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa segala yang kita miliki itu adalah milik Tuhan dan kita harus persembahkan. Kita harus gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Jika kau memiliki jabatan, jika kau memiliki harta, jika kau memiliki emas, jika kamu memiliki apapun yang ada di dunia ini, ingat, pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan, pakailah itu untuk pekerjaan Tuhan, karena itu adalah pemberian Tuhan, itu adalah milik Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini bahwa Tuhanlah yang punya bumi segala isinya dan dunia serta di dalamnya. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pergunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga pekerjaan Tuhan di dunia ini. Jadilah berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati aktivitasmu hari ini, menjaga serta menyertaimu. Amin.